Dampak limbah pemukiman terhadap perairan budidaya ikan. Limbah domestik rumah tangga. Limbah merupakan buangan atau bekas yang berbentuk gas, cair, dan padat. Menurut Menteri Negara Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa air limbah domestik merupakan air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Air limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari kamar mandi, cucian, dan air bekas industri rumah tangga. Jumlah air limbah rumah tangga yang terbuang akan selalu bertambah sesuai dengan peningkatan pertumbuhan penduduk. Limbah domestik adalah limbah cair yang berasal dari masyarakat urban, termasuk di dalamnya limbah kota dan aktivitas industri. Pada umumnya, limbah domestik mengandung sampah padat yang berupa tinja dan limbah cair yang berasal dari sampah rumah tangga. Jadi, limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik, yang mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Limbah-limbah tersebut dalam berbagai macam bentuk, ada sampah, air kakus, dan air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya. Limbah domestik akan merusak kualitas parameter perairan kolam budidaya di dekatnya jika tidak ditanggulangi dengan cepat dan terlanjur masuk ke dalam ekosistem kolam budidaya. Apa aja sih jenis-jenis limbah domestik itu? Jenis-jenis limbah domestik adalah sebagai berikut. Pertama, limbah cair. Kedua, limbah padat. Ketiga, limbah gas dan partikel. Keempat, limbah B3 bahan berbahaya dan beracun. Contoh jenis-jenis limbah domestik. Contoh pada umumnya untuk limbah domestik cair adalah air deterjen. Contoh untuk limbah domestik padat adalah botol-botol plastik dan kaleng-kalengan. Contoh untuk limbah domestik dalam bentuk gas yaitu asap kendaraan bermotor. Dan contoh untuk limbah domestik B3 adalah sisa bahan kimia seperti pestisida dan sebagainya langsung ke lingkungan. Jadi, limbah domestik dalam jenis apapun akan mengganggu kegiatan budidaya di sekitarnya yang masuk melalui pencemaran tanah maupun pencemaran yang mengalir dan masuk ke dalam kolam budidaya. Pengaruh limbah domestik dalam budidaya ikan. Air bekas cucian yang dibuang ke sungai dapat mengancam lingkungan. Zat yang ada di dalam deterjen memacu pertumbuhan eceng gondok dan gulma air. Ledakan jumlah tanaman pengganggu ini akan menghambat aliran sungai dan menimbulkan pendangkalan. Tanaman yang menutup permukaan air menghambat masuknya sinar matahari dan oksigen ke air. Akibatnya, kualitas air menurun dan ikan akan makin susah hidup. Pengaruh yang sama akan terjadi jika busa deterjen yang menumpuk di sungai-sungai menutupi permukaan air. Adanya bahan buangan zat kimia yang berupa sabun yang berlebihan di dalam air ditandai dengan timbulnya buih-buih sabun pada permukaan air. Bahan antiseptik dalam sabun atau deterjen pengganggu kehidupan mikroorganisme yang ada di dalam air bahkan dapat mematikan. Salah satu organisme air yang akan terganggu diantaranya adalah ikan. Zat toksik Dari deterjen yang tidak dapat ditolerir oleh ikan sehingga merusak sistem respirasi tubuh pada ikan. Konsentrasi 0 sampai 1% dapat ditolerir oleh semua populasi yang ada pada setiap akuarium, sehingga kematian konsentrasi tersebut tidak ada dan paling rendah dari konsentrasi lainnya. Sedangkan konsentrasi 2-5% ikan tampak ada yang tidak mampu menolerir lingkungan yang buruk akibat limbah deterjen, sehingga terjadi kematian yang berbeda pada setiap konsentrasi tersebut. Sifat limbah domestik sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu biodegradable dan non-biodegradable. Apa itu biodegradable dan non-biodegradable? Biodegradable adalah limbah domestik yang bersifat organik dan dapat diurai kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sedangkan non-biodegradable adalah limbah domestik yang bersifat anorganik dan tidak dapat diurai kembali. Limbah domestik rumah tangga sangat berpengaruh dalam budidaya perikanan. Limbah tersebut
dapat menyebabkan bau, penimbunan bakteri, virus penyakit yang dapat menjangkitkan ikan atau organisme akuatik lainnya yang dibudidayakannya. Penanggulangan masalah. Penanggulangan masalah limbah dalam kolam budidaya dapat dilakukan dengan cara biodegradasi, biologi irrigation, dan pemanfaatan bakteri ekobas. Penanggulangan masalah tersebut untuk mengurangi kerugian yang disebabkan oleh limbah domestik ke dalam ekosistem budidaya, baik kolam, tambak, bahkan sungai sekalipun.